Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Mulai dari Nol. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan perintah kerja yang ada di grup font masih pada tab home. Yang pertama yaitu perintah kerja untuk mengubah jenis huruf atau jenis font. Caranya yaitu blok objek yang kita kehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja untuk mengubah jenis font atau jenis huruf. Klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa jenis font. Kita pilih salah satunya sesuai keinginan kita, kemudian klik kiri. Selanjutnya itu perintah kerja untuk mengubah ukuran font. Caranya itu blok objek yang akan diubah, kemudian arahkan kursor ke perintah kerja mengubah ukuran font. Klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa option ukuran font, lalu kita tentukan ukuran font yang kita kehendaki, misalnya ukuran font 14, lalu klik kiri. Selanjutnya yaitu perintah kerja untuk memperbesar ukuran font. Caranya sama, blok objek yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja untuk memperbesar ukuran font, lalu klik kiri. Tentukan sesuai dengan yang kita kehendaki. Berikutnya di sampingnya ada perintah kerja untuk memperkecil ukuran font. Caranya juga sama, blok objek yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah kerja tersebut, lalu klik kiri. Tentukan sesuai yang kita inginkan. Perintah selanjutnya yaitu perintah untuk menentukan huruf kapital. Caranya blok objek yang kita kehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah yang dimaksud, klik kiri simbol segitiga terbalik, muncul beberapa pilihan. Yang pertama sentence case, yaitu mengubah huruf pertama atau huruf awal menjadi huruf kapital dari sebuah kalimat. Kita lihat hasilnya dengan cara klik kiri. Maka secara otomatis huruf pertama dari kalimat yang kita seleksi yang awalnya menggunakan huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Sama dengan kalimat kedua. Awalnya menggunakan huruf kecil, sekarang berubah menjadi huruf besar. Kedua, lower case. Fungsinya adalah mengubah semua huruf pada objek yang kita seleksi atau blok menjadi huruf kecil. Jadi tidak dimunculkan huruf kapital. Kita klik kiri untuk melihat hasilnya. Maka hasilnya pada objek, kalimat atau kata yang kita blok tidak dimunculkan huruf kapital, tapi semuanya berubah menjadi huruf kecil. Perintah ketiga uppercase. Uppercase ini kebalikan dari lowercase. Fungsinya adalah mengubah semua huruf pada objek yang kita seleksi atau blok menjadi huruf kapital semua. Kita klik kiri. Maka hasilnya adalah semua huruf pada objek yang kita blok menjadi huruf kapital. Perintah keempat yaitu capitalize each word. Fungsinya adalah mengubah huruf awal menjadi huruf kapital pada setiap kata yang kita seleksi atau blok. Kita klik kiri. Maka hasilnya huruf pertama setiap kata berubah menjadi huruf kapital. Perintah kelima yaitu toggle case. Toggle case ini adalah kebalikan dari capitalize each word, yaitu mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf kecil, sedangkan huruf lainnya pada setiap kata itu menjadi huruf besar. Kita lihat hasilnya dengan mengklik kiri. Maka hasilnya huruf pertama dari setiap kata berubah menjadi huruf kecil, sedangkan huruf lainnya menjadi huruf kapital.
Berikutnya ada perintah clear all formatting. Fungsinya adalah menghapus semua format yang sudah di-set pada objek yang kita seleksi atau blok. Caranya kita blok atau seleksi objek yang kita kehendaki. Misalnya paragraf pertama. Di paragraf pertama ini sudah diformat atau sudah di-set dengan menggunakan rata kiri kanan dan spasi 1,5. Dan kita lihat hasilnya setelah kita menggunakan perintah clear all formatting. Jadi kita arahkan kursor ke perintah tersebut lalu klik kiri. Maka hasilnya format yang sebelumnya sudah di-set pada paragraf pertama akan terhapus dan kembali ke format default, yaitu rata kiri dan spasi 1. Perintah kerja selanjutnya itu perintah kerja untuk menebalkan kalimat atau kata. Caranya blok objek yang kita kehendaki, misalnya puji syukur, lalu arahkan ke perintah yang dimaksud lalu klik kiri. Maka hasilnya kata dan kalimat yang kita blok menjadi lebih tebal dibandingkan kata dan kalimat lainnya. Selanjutnya perintah kerja untuk membuat miring atau memiringkan sebuah kata atau tulisan. Caranya kita blok objek yang kita kehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah tersebut, lalu klik kiri. Maka hasilnya objek yang sudah kita seleksi atau blok akan ditulis dengan miring. Selanjutnya perintah kerja untuk membuat garis bawah pada sebuah kalimat atau kata. Kita blok objek yang dikehendaki, lalu arahkan kursor ke perintah untuk memberi garis bawah, lalu klik kiri. Maka hasilnya pada kata terselesaikan terdapat garis bawah. Pada perintah kerja memberi garis bawah ada beberapa jenis garis bawah yang bisa kita pilih. Caranya yaitu dengan mengklik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan, lalu kita tentukan sesuai selera, lalu klik kiri. Pada perintah selanjutnya yaitu memberi coretan garis satu pada tengah kalimat atau kata yang kita seleksi. Kita blok kalimat atau kata yang kita kehendaki, misalnya untuk sekolah, lalu arahkan kursor ke perintah tersebut, lalu klik kiri. Maka hasilnya pada objek yang kita blok terdapat sebuah garis di tengah tulisan. Berikutnya perintah subscribe. Fungsinya yaitu membuat tulisan, huruf atau angka menjadi ukuran lebih kecil dan posisinya berada agak ke bawah. Kita blok beberapa kata, lalu kita arahkan ke perintah subscribe dan klik kiri. Maka hasilnya pada objek yang kita seleksi ukuran tulisan lebih kecil dan berada pada posisi agak ke bawah. Dan untuk menormalkan kembali, kita klik kiri perintah subscribe. Selanjutnya perintah superscribe, yaitu kebalikan dari perintah subscribe. Fungsinya adalah untuk mengubah tulisan huruf atau angka menjadi ukuran lebih kecil dan posisinya berada agak di atas. Kita coba aplikasikan dengan memblok beberapa kata. Lalu kita klik kiri perintah superscribe. Maka hasilnya adalah objek yang kita blok ukuran tulisannya agak lebih kecil dan posisinya berada agak ke atas. Untuk menormalkan kembali, kita klik kiri perintah superscribe. Perintah selanjutnya yaitu text effect, berfungsi untuk memberi efek pada kalimat atau kata yang kita seleksi. Caranya yaitu blok atau seleksi objek yang kita inginkan, lalu arahkan kursor ke text effect, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik. Lalu muncul beberapa pilihan text effect. Kita pilih sesuai keinginan kita.
lalu klik kiri. Otomatis objek, kalimat atau kata yang kita seleksi memiliki efek tersendiri dibandingkan kalimat atau kata yang lainnya. Teks efek ini juga bisa kita modifikasi sesuai keinginan kita. Arahkan kursor ke perintah kerja teks efek, lalu klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu arahkan kursor ke perintah outline, kemudian shadow, reflection, glow, dan seterusnya. Perintah kerja selanjutnya yaitu text highlight color. Fungsinya memberi warna latar belakang pada objek, kalimat atau kata yang kita blok. Misalnya kita blok beberapa kata, lalu arahkan kursor ke perintah kerja tersebut, klik kiri simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan warna. Kita tentukan sesuai keinginan kita, lalu klik kiri. Berikutnya perintah kerja font color. Fungsinya memberi warna pada font. Kita blok beberapa kata, lalu arahkan ke perintah font color, klik kiri tombol atau simbol segitiga terbalik, lalu muncul beberapa pilihan warna. Lalu kita pilih sesuai keinginan kita, misalnya warna merah, lalu kita klik kiri. Berikutnya perintah kerja tambahan dari grup font. Jadi ada beberapa perintah kerja yang tidak ditampilkan di grup font. Maka cara untuk menampilkannya adalah mengklik kiri tombol atau simbol segitiga pada grup font. Maka muncul kotak dialog. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah kerja dari grup font yang belum pernah saya jelaskan. Yang pertama, double strike through. Double strike through ini sama fungsinya dengan strike through. Jika strike through menggunakan coretan satu garis, maka double strike through menggunakan coretan dua garis. Selanjutnya small caps, yaitu memberi efek pada tulisan di mana semua huruf yang diblok akan menjadi huruf kapital, tapi huruf awalnya lebih besar. Berikutnya all caps, yaitu memberi efek pada tulisan sehingga semua huruf menjadi huruf kapital. Berikutnya hidden, yaitu menyembunyikan tulisan yang diseleksi. Berikut beberapa shortcut pada keyboard yang bisa digunakan untuk menggantikan peran penggunaan mouse sesuai dengan materi pada video ini. Yang pertama, tombol CTRL ditambah tombol set pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk membatalkan perintah atau mengembalikan objek yang diubah ke posisi semula. Perintah kerja ini belum pernah saya jelaskan dan praktekkan pada video sebelumnya. Jadi maksud dari perintah kerja ini adalah pada saat kita melakukan perubahan pada sebuah objek dan kita tidak menghendaki perubahan tersebut berlanjut dan menginginkan kembali ke posisi semula, maka kita bisa gunakan perintah kerja ini dengan menekan tombol CTRL ditambah tombol set pada keyboard ditekan secara bersamaan. Contoh penggunaannya misalnya kata berfungsi, kita ubah jenis font menjadi Calibri. Tetapi kita tidak menghendaki perubahan ini berlanjut dan menginginkan kembali ke posisi semula. Maka kita tinggal menekan tombol CTRL ditambah tombol set pada keyboard secara bersamaan. Maka otomatis kembali ke posisi semula, yaitu menggunakan font Times New Roman. Selanjutnya tombol CTRL ditambah tombol Shift ditambah tombol F pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk mengubah jenis font. Selanjutnya tombol CTRL ditambah tombol Shift ditambah tombol P pada keyboard ditekan secara bersamaan berfungsi untuk mengubah ukuran font. Berikutnya tombol CTRL ditambah tombol Shift ditambah tombol simbol lebih besar berfungsi untuk memperbesar ukuran font. Berikutnya tombol CTRL ditambah tombol Shift ditambah tombol simbol lebih kecil
Fungsinya adalah untuk memperkecil ukuran font. Berikutnya tombol CTRL ditambah tombol B pada keyboard ditekan secara bersamaan, berfungsi untuk mempertebal hasil ketikan. Selanjutnya tombol CTRL ditambah tombol I ditekan secara bersamaan pada keyboard. Fungsinya adalah untuk membuat miring atau memiringkan hasil ketikan. Berikutnya tombol CTRL ditambah tombol U ditekan secara bersamaan pada keyboard, berfungsi untuk memberi garis bawah pada hasil ketikan. Berikutnya tombol CTRL ditambah tombol sama dengan ditekan secara bersamaan pada keyboard. Fungsinya adalah untuk mengubah ukuran font menjadi lebih kecil dan ditempatkan lebih ke bawah. Selanjutnya tombol CTRL ditambah tombol tambah pada keyboard ditekan secara bersamaan, berfungsi untuk mengubah ukuran font menjadi lebih kecil dan ditempatkan lebih ke atas. Demikian video saya kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain.